selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian nonton. Kira-kira kali ini kita mau ngapain sih, Kak? Jadi, kali ini kita akan mengadakan podcast pertama kali kita di HMJ Administrasi Publik. Sesuai dengan isu-isu terkini loh, Dir. Jadi, kita mengambil tema, ada apa sih dengan Pilkada 2024 itu? Wow, menarik banget nih Sobat Apuk. Tapi sebelum kita mulai podcast, angka baiknya kita kenalan dulu nggak sih, Kak? Boleh, dari aku dulu. Dari kamu dulu. Kakak dulu dong. Oke. Halo guys, perkenalkan namaku Intan Ayu sebagai host di podcast kali ini. Dan aku, Ayu Nadira, sebagai pembicara di podcast kali ini. Kira-kira narasumber kita siapa nih, Kak? Pasti Sobat Apuk sudah kepo nih, Dir, siapa ya narasumber kita kali ini? Benar. Karena narasumber kita kali ini tuh narasumber yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Apuk. Oke, baik. Selamat pagi. Kami sampaikan kepada Prof. Bona dan selamat bergabung bersama teman-teman HMJ Administrasi Publik di pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tema kali ini ya, Prof, kita mengambil tema terkait dengan ada apa sih dengan Pilkada 2024 itu. Nah, di sini saya sebagai Intan Ayu di host podcast kali ini dan rekan saya Ayu Nadira sebagai pembicara di podcast kali ini. Nah, mungkin di sini teman-teman Sobat Atpup sudah familiar, Prof, terkait dengan Pilkada kemarin. Karena gempor-gempornya Pilkada itu dari akhir tahun kemarin hingga saat ini tuh masih panas-panasnya. Nah, Pilkada sendiri itu adalah pemilihan kepala daerah yang meliputi pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, isu saat ini yang lagi panas-panasnya ya, Prof, terkait dengan sidang PHPU. Nah, yang pertama, apakah Pilkada 2024 ini berbeda ya, Prof, dari tahun lalu hingga tahun ini? Ya. Ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih kesempatan bagus saya bisa bersama-sama anak-anak mahasiswa saya, saudara dari unit podcast ya dari HMJ ya. Iya betul, Prof. Ini luar biasa, saya menikmati suasana yang sangat kondusif. Ide-ide kreasi dari saudara-saudara HMJ ini mungkin diteruskan ya, sangat bagus. Dan tema-tema yang aktual, hangat, itu kalau kita ikuti perkembangan di media sosial memang selalu update ya, krusial dan update, hangat ya. Dan ini topik yang diajukan kepada kita untuk mendiskusikan tentang pilkada yang lalu ya. Pertama memang saya ingin menyampaikan bahwa pilkada yang lalu itu penuh kejutan. Jadi di luar dari apa yang kita prediksi, termasuk saya sendiri ya, tidak bisa membayangkan ya. Analisa-analisa teoris semua tidak berlaku. Ya. Kita pakai teori mana pun, kalau kita lihat dari teori, kita belajar ilmu politik ya, bahwa mungkin ada benarnya bahwa politik itu adalah segala cara yang dipakai untuk memperoleh kekuasaan dengan cara apapun dan dalam kurun waktu dan bentuk apapun, yaitu teori. Nah, kenyataannya memang seperti itu, bahwa pilkada yang mestinya normanya itu rahasia, bebas, dan seterusnya itu tidak bisa terjadi ya. Yang pertama. Yang kedua, pilkada yang kita baru lewat ini sangat terang benderang itu adalah dalam tanda petik ya, rusaknya demokratisasi dalam pemilihan umum. Sehingga ini persoalan yang paling fundamental yang saya sampaikan pada kesempatan awal ini. Begitu. Jadi menurut Prof sendiri, kalau misalnya kita lihat Pilkada 2024 ini, baik dari segi pemilihnya maupun paslonnya itu gimana nih, Prof? Iya, jadi begini ya. Pertama, dari segi penyelenggara. Pilkada kali ini, ya bisa juga kita mulai dengan Pilpres ya. Pilkada kali ini, ya termasuk Pilpres lah, memang setting besarnya adalah berada di bawah kendali kekuasaan. Ini tidak bisa dihindari. Pilkada
yang sebetulnya secara normatif sudah ada aturan, mau KPU, undang-undang pemilu kan sudah semua. Tapi apa artinya semua itu ketika dalam genggaman kekuasaan kan bisa mengatur semuanya. Ya toh? Kita kan lihat kemarin pada saat pilkada, isu yang mencuat, yang melemahkan proses pemilihan kepala daerah, bahwa semua alat negara, APH, ya, alat negara yang dipakai, aparat hukum, polisi, kemudian aparat pengadilan, semua dipakai, ya, KPK juga dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Kalau ini sudah digunakan semua untuk kepentingan kekuasaan, ya akibatnya seperti yang kita lihat, ya, muncul istilah partai coklat, ya. Fenomena ini kan baru kali ini terjadi, ya, karena kekuasaan begitu luar biasa sehingga terjadilah banyak yang saya katakan di awal tadi kan, semua di luar dugaan. Itu deh. Jadi pilkada tahun ini tuh sangat berbeda ya, Prof, dari tahun ke tahunnya. Apalagi ini banyak juga perbincangan terkait dengan media sosial pada masa kampanye, Prof. Dari masa kampanye Pilpres maupun pilkada kemarin. Di sini ya, Prof, teman-teman itu first time bisa ikut serta dalam pemilihan umum di tahun kemarin gitu. Betul, ya. Jadi banyak pengalaman juga bagi kami. Oh, jadi gini ya, ikut serta dalam pemilihan umum gitu. Dari pengalaman saya, Prof, terkait dengan aplikasi Sirekap, yaitu sistem informasi yang membantu dalam pemungutan suara kemarin itu, Prof. Di pilkada kemarin itu sempat pengalaman saya, Sirekap itu ngedown, Prof, pada saat pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, apakah Sirekap itu termasuk bisa dibilang membantu gitu, Prof, untuk dalam pemungutan suara tersebut? Nah, itu tadi. Ya, ini kan adik-adik kan baru pengalaman pertama semua, ya. Benar. Pemilihan umum pertama. Sementara yang lalu-lalu itu relatif itu sistemnya berjalan cukup baik lah, ya. Ada sedikit-sedikitan tapi relatif normal. Sekarang ini memang dalam banyak kasus itu di luar dari dugaan. Nah, berarti menurut Prof sendiri, Sirekap itu ada kemungkinan dari kasus-kasus yang tadi udah Prof bilang, ada kemungkinan bisa dimanipulasi? Iya. Sirekap itu kan alat, hanya perangkat kan itu. Di belakang kan manusia. Oh iya, benar. Oh iya, Prof. Ini lagi waktu servernya down itu, Prof. Jadi petugas PPS-nya itu memberikan bantuan. Jadi nggak usah diupload di Sirekapnya, nggak apa-apa gitu. Kita upload secara manual di Google Drive gitu kan. Nah, mungkin itu data tersebut bisa mengakibatkan kebocoran data ya, Prof. Gitu. Jadi ya, semua perangkat-perangkat yang dipakai untuk penghitungan suara dan segala macam yang katanya pakai Sirekap, semua kan serba pakai sistem. Sistem itu kan manusia, di belakang sistem itu ada manusia. Segala sesuatu bisa direkayasa. Sehingga akhirnya kan saya melihat bahwa kita tidak lagi berbicara pada konteks penunjang proses elektronik daripada pilkada kemarin, tapi yang kita bicara adalah dibalik dari itu semua. Betapa segala sesuatu itu ketika kekuasaan menghendaki, itu apa artinya sistem, apa artinya mekanisme, apa artinya aturan yang sudah dibuat. Nyata di dalam periode kali ini, nyata benar, tidak bisa kita bantah, itu persoalannya. Ya. Nah, jadi menurut Prof sendiri, strategi politik yang bagaimana sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk pilkada selanjutnya itu yang pastinya jujur, adil, sesuai? Iya, itu pertanyaan bagus, ya. Yang kita hadapi ke depan, ya, dari pengalaman yang cukup krusial dan menyedihkan pada pemilihan kali ini, ya, adalah memberi penguatan pada prinsip-prinsip demokratisasi. Tapi ini kan, kalau saya mengatakan ini seperti ini kan, sepertinya kan dalam batas konsep, batas wacana yang harus kita lakukan. Saya punya pidato di disertasi saya, pengukuhan guru besar. Waktu saya pengukuhan guru besar, saya membuat pidato tentang prinsip-prinsip penerapan tata kelola atau good governance dalam cara hidup bernegara. Isinya adalah bagaimana dalam cara hidup bernegara itu kita
melakukan internalisasi, mendalami, menjiwai, ya, menjiwai betul apa itu kejujuran, apa itu partisipasi, apa itu keadilan, apa itu keterbukaan. Nah ini kalau melekat dalam cara hidup kita, termasuk dalam bidang politik, ya saya kira yang harapan kita berkaitan dengan perbaikan sistem pemilihan umum, otomatis lah. Oh ini kan tumbuh dari cara hidup kita masing-masing yang sudah kita cerna, tahu bahwa mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi saya ulangi lagi, pidato saya menekan pada internalisasi penerapan prinsip-prinsip good governance. Kejujuran, partisipasi, keadilan, kesetaraan, dan seterusnya. Ya. Kalau ini dipegang, saya kira kita bisa menghadapi segala kendala itu dengan baik. Itu satu. Yang kedua, memang ada pekerjaan rumah yang berat sekali atau yang besar, yaitu membangun kembali demokratisasi yang dimulai dari bawah ya. Jadi membangun kembali ya, prinsip-prinsip demokratisasi dimulai dari segala level ya. Yang ketiga adalah partai-partai politik itu sudah harus kembali ke habitatnya. Kalau sudah lihat sekarang partai politik kan ujungnya kan nggak jelas. Ada kepentingan kemana, semua kerubut ke situ. Iya benar. Ya tuh, semua kerubut ya. Kayak yang penting nanti dapat kekuasaan, dapat alokasi, dapat ini, sudah nggak jelas. Jadi saya katakan kalau mau mengharapkan pemilihan umum yang normal seperti yang kita gambarkan itu, kembali ke habitat semua lah. Parpol kembali ke induknya, visi misi masing-masing partai dicanangkan. Kompetisi lah secara kompetitif di dalam sistem itu. Jangan menggandol ke Kim, menggandol ke ini. Jadi kita nggak bisa melihat kontestasi yang sehat dalam pemilihan umum. Itu yang saya lihat. Silakan. Kalau ngomongin masalah era pada zaman sekarang ya Prof, ya sama yang dibilangin yang tadi, media sosial semakin meningkat itu, apakah media sosial ini bisa menggantikan kampanye konvensional seperti baliho maupun tatap muka, Prof? Media sosial itu sudah pada era yang kalau saudara mungkin sudah tahu ya, era namanya post-truth ya, post-trust ya. Ini kan media sosial itu digunakan sebagai alat untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Karena semua isu yang kita lihat, contoh misalnya kampanye-kampanye kemarin, statement dari para kandidat, statement yang keliru, yang tidak benar dalam penerimaan masyarakat oleh pihak yang punya kekuasaan atau yang mengusung, bisa digoreng, diolah, ini bisa menjadi di framing ya istilah sekarang ya, saudara tahu itu. Semua diolah, di framing menjadi sebuah kebenaran. Jadi kita agak mengkhawatirkan dengan melihat bahwa peran media sosial itu yang begitu masif ya sekarang ini. Jadi hal yang mestinya pertama kita terima itu rasional, sehat, masuk akal. Ketika para pihak yang terkait dengan isu yang diangkat itu mengolah dan membuat justifikasi bahwa itu benar, ya selesailah. Ya, jadi mengkhawatirkan media sosial. Jadi harus hati-hati. Ya itu. Betul sekali, Prof. Karena media sosial itu sangat berbahaya sekali, Prof. Ya. Saat ini, apalagi di Instagram, TikTok, banyak upload kampanye yang menurut saya itu menjatuhkan lah ya. Informasi yang nggak benar gitu loh, Prof. Iya. Gitu. Menurut Prof sendiri, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menggunakan media sosial dalam kampanye tersebut? Ya, kunci utamanya kan rasionalitas. Kalau kita kan di perguruan tinggi, belajar, sudah tahu, punya pengetahuan, punya dan segala macam. Kembali kepada rasionalitas. Bisa melihat segala sesuatu berdasarkan rasio. Satu. Yang kedua, saya lihat di jalan-jalan, sudah mulai itu, bagus itu. Ada poster-poster di jalanan itu, berhati-hati dan teliti mencermati atau membaca berita-berita hoax ya, hati-hati ya, karena dengan informasi-informasi itu bisa menjerumuskan cara pandang dan sikap kita. Jadi yang satu saya bilang, kita mulai diajak untuk lebih rasional menghadapi semuanya. Berita-berita yang kita baca itu jangan dicerna begitu mendalam, tapi itu kan informasi pinggiran. Kita ikuti saja sampai pada benar-benar informasi yang akurat. Ini persoalan. Tapi kerjanya media sosial itu kan
luar biasa loh ya. Betul Luar biasa banget. Mungkin kita langsung saja masuk ke topik yang lagi panas-panasnya ya Prof, terkait dengan sidang PHPU. Nah, sidang PHPU ini adalah pemilihan Perselisihan. perselisihan hasil pemilu kemarin itu. Jadi menurut Prof di sini sidang PHPU ini apakah bisa menggantikan Prof hasilnya dengan KPU Terkait keputusan KPU. Waduh, betul itu Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Dalam perkembangan politik sekarang ini ya, posisi Mahkamah Konstitusi. Makanya Refli Harun, tokoh-tokoh yang kritis itu kan selalu berteriak bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus benar-benar independen. Kuncinya adalah posisi daripada KPU itu ya harus benar-benar basis pada undang-undang yang mengatur objektivitas tugas mereka. Itu aja. Jadi kalau ini berdiri tegak dan konsisten dan objektif, saya kira apa yang kita lihat kelemahan-kelemahan dari KPU itu kan bisa teratasi. KPU itu kan tidak bisa. KPU itu kan kepengurusan ditunjuk oleh pemerintah. Kan begitu. Kan memang pemilihan akhirnya disahkan oleh organ-organ itu. Jadi gimana kita bisa melihat terjadi objektivitas? Kurang lebih seperti itu. Berarti intinya MK itu harus independen ya Prof ya, nggak boleh ada di bawah kekuasaan. Tidak boleh. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Mahfud MD ya, dia kan juga dulu ikut mengadili perkara-perkara hasil pemilu. Dan dari pengalaman Pak Mahfud dulu tuh saya juga mengikuti apa yang memang ditemukan banyak pelanggaran di beberapa wilayah pemilih ulang dilakukan zamannya Pak Mahfud MD itu, Jawa Timur kalau nggak salah itu sempat pemilihan ulang waktu itu Kofifa sama Pak Dekaro ini di beberapa wilayah, terus di mana lagi tidak pemilihan ulang. Kalau ini dijadikan pegangan yang sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam konteks pemilihan umum ini, ya harapan kita yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu benar-benar objektif, independen, serta yang juga paling penting itu menjawab harapan rakyat. Rakyat kan tahu sekarang, rakyat Kalimantan Timur kan tahu terjadi begini sekarang. Tapi kalau konstitusi, Mahkamah Konstitusi kan memutuskan ya beda seperti yang diharapkan oleh rakyat, ya itu mengecewakan ya masyarakat. Saya kan tahu masyarakat Kaltim itu seperti apa keterbelahan yang terjadi. Saya banyak komunikasi dengan Kaltim. Iya. Kaltim. Jadi kalau di Kaltim itu juga masih ada hashtag Kaltim belum usai ya teman-teman, karena ya mereka masih berharap pemimpin yang lebih baik lah istilahnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita masih bahas sidang PHPU. Jadi sidang PHPU ini berarti seperti yang kata Prof tadi, itu bisa melakukan pemilihan ulang, gitu ya Prof ya. Nah, berarti kalau sistemasi pemilihan ulangnya itu sendiri gimana ya Prof? Kayak setelah sidang itu kan atau gimana Prof? Jadi kalau ada temuan dari sidang itu dari KPU, terjadi penyimpangan-penyimpangan di daerah-daerah pemilihan wilayah-wilayah ini, mereka rumuskan kembali ke KPU, ini keputusan KPU harus melaksanakan itu. Iya, hasil sidang ini apa hasilnya? Misalnya ini tidak ada pelanggaran, KPU menetapkan. Kalau banyak pelanggaran, kembali ke KPU untuk ini loh, laksanakan pemilihan ulang di wilayah ini. Di Surabaya itu dari pembelanya Risma itu ditunjukkan masa di satu daerah pendapil daerah pemilihan di Jawa Timur itu di satu wilayah bisa 0. Ya, aneh itu. Kok bisa 0 ya? Nah karena itu dari penelusuran tim hakim MK ya konon menemukan banyak kejanggalan. Nah, ini berpotensi di wilayah itu harus dilakukan pemilihan ulang. Jadi itu teknisnya ya. Jadi ya memang sedikit menyedot biaya, waktu. Akhirnya kan pelantikan mundur sampai bulan apa? Maret ya. Ya, sekitar bulan Maret. Banyak yang sudah menang, yang sudah menang mutlak nunggu. Sudah harap-harap mau mulai action sebagai kepala daerah. harus nunggu lagi ya. Nunggu sampai Maret sampai tuntas. Ya, mahasiswa saya itu kan ada yang bupati, ada yang anggota dewan dan segala macam itu.
tadi S3 kan ya. Jadi ya mereka sekarang lagi ngendon di MK untuk nunggu itu. Jadi sampai ini selesai baru mereka normal kembali. Ya, jadi gitu. pemilihan ulang ini sering terjadi dari tahun ke tahun ya, Prof? Tidak. Ini pemilihan ulang itu di era reformasi itu mungkin kalau saya dalam catatan saya mungkin 3 periode pemilihan kalau nggak salah. Era sesudah reformasi ini kan sudah banyak keterbukaan, lalu masyarakat tuntutan kan masih makin kuat ya, transparansi. Tambah lagi sekarang dengan media sosial, tambah kencang tuntutan masyarakat itu, sehingga terjadilah pemilihan ulang. Yang lalu sudah terjadi pada periode yang lalu. Periode ini gambaran saya pasti di banyak tempat akan terjadi pemilihan ulang. Jawa Tengah saya yakin ada itu. Jawa Tengah. Jadi kita berdoa aja mudah-mudahan para hakim konstitusi ini berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang dianut ya, supaya tidak terjadi pelanggaran menyimpang. Dan dulu pernah terjadi hakim konstitusi, ya, hakim konstitusi itu kan memutuskan, ya, siapa yang menang. Memutuskan siapa yang menang itu tentu saja itu bisa membawa kepada transaksional. Transaksional. Saudara tahu kalau dulu yang sekarang masuk penjara masih belum keluar, ya, penjara seumur hidup. Ketua Hakim Konstitusi periode berapa periode sekarang masuk penjara belum keluar itu, ya, karena transaksinya gila betul, ya, karena banyak yang mengadu, dari banyak daerah terjadi transaksional, dan itu yang kita lihat menimbulkan persoalan di masyarakat, ya. Mudah-mudahan ya ini kali ini kita harapkan objektif, ya. Ini persoalannya yang kita lihat. Jadi tangan sekarang soal hasil pemilihan kepala daerah ada di tangan MK. MK itu kita pandang sebagai titik akhir dari keputusan hasil pemilihan umum, dan pasti mereka akan memutuskan yang terbaik. Orang-orang yang berposisi sebagai hakim-hakim konstitusi itu ya memang kita harapkan orang-orang kredibel, ya, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mulia, yang memuliakan masyarakatnya atau rakyatnya. Itu yang kita harapkan. Soalnya itu. Kalau ini di daerah mana? Kabupaten mana? Saya Kota Malang, Prof. Kota Malang, itu wali kota terpilih kan alumni kita sini, alumni S3 Ilmu Sosial, bimbingan saya itu. Jadi beberapa hari lalu ketemu. Dia dengan bangganya selalu waktu kami acara Natalan bersama, semua kita undang, termasuk Gubernur NTT, Wali Kota Malang terpilih ini. Waktu sambutan saya kalau tidak bimbingan Prof. Bona dan para dosen, nggak mungkin saya bisa berdiri di sini, katanya Pak Wali. Saya nggak bisa berdiri di sini. Format saya kepada dosen-dosen saya, katanya begitu ya. Itu Wali Kota terpilih Wahyu Hidayat, dan saya kenal dekat dengan beliau sejak lama, sejak jadi mahasiswa S3 ya, mulai sampai saya bimbing sampai dia lulus, sampai terakhir mengurus syarat-syaratnya untuk dia bisa jadi sekda di Kabupaten Malang. Kan itu posisinya. Itu ya, yang sedikit beda itu di DKI Jakarta. Oh iya. Jakarta itu apa? Kalau kamu bisa membuat analisa sederhana. Jakarta itu intinya Kota besar gitu. apa ya? Masyarakatnya. Fast living lah istilahnya. Ya. Terus apa ya? Strata sosial masyarakat, strata pendidikan, ekonomi, kemudian strata homogenitas masyarakatnya. Itu loh. Tingkat pendidikan orang di atas semua, tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah itu kecil. Masyarakat Jakarta itu masyarakat yang rasionalitasnya tinggi. Kemudian cara pandangnya mereka sudah jauh berbeda dengan khalayak pada umumnya. Itu bedanya. Itu kan saudara lihat di negara-negara maju. Negara-negara maju kan
demokrasi itu berjalan sehat karena rasionalitas. Ya. Kalau dalam teori demokrasi itu disebut demokrasi itu akan berjalan baik, akan tumbuh baik, akan berkembang kalau pertama tingkat pendidikan dan rasionalitas rakyatnya itu sudah relatif cukup tinggi. Jadi kalau masyarakat masih begini-begini kan ya berat ya. Yang kedua, strata ekonomi negaranya sudah cukup baik. Ya. Jadi apapun hempasan yang mau melawan prinsip-prinsip demokrasi itu nggak kuat, itu terjadi di Jakarta itu. Jakarta nggak bisa mau dihantam dengan tapi masyarakat kan rasional, yang nggak mau digoda dengan segala macam. Jadilah terpilihlah kebenaran daripada demokrasi dan suara rakyat itu yang benar, yang unggul. Ya, itu terjadi. Memang seru kalau kita bahas mengenai fenomena pilkada, banyak kejutan, banyak. Kamu mungkin baru pemilihan sekarang, baru memilih langsung dengan banyak kejutan. Kami yang sudah berkali-kali ya merasakan betul ya sekarang ini di luar daripada yang kita bayangkan, merasakan betul. Saya termasuk yang kok ngeri ya rasanya. Kalau yang periode yang lalu sih ya ada memang, tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Tidak sedahsyat sekarang ini. Ini dahsyat betul ya. Juga para pengamat, orang-orang, para komentator atau para analis juga melihat bahwa bahasa kasarnya mereka kan kadang-kadang mengatakan pemilu kali ini pemilu paling buruk, itu bahasa-bahasa anunya ya. Tapi mungkin dari pengalaman, proses yang semua kita hadapi itu ya. Mungkin dilihat dari persoalan-persoalan atau isu-isu yang telah terjadi di pilkada maupun di pemilu ya Prof. Mungkin Prof sendiri ada pesan untuk kami sebagai mahasiswa tentunya di Prodi Administrasi Publik, bagaimana caranya menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, Prof? Ya, pertama saya kan tahu kalau saudara-saudara semua kan belajar di perguruan tinggi, kemudian banyak ilmu yang saudara serap. Gunanya ilmu-ilmu yang diserap itu adalah untuk memperdalam rasio, ya, memperdalam cara berpikir, memberi penguatan pada prinsip-prinsip yang saudara pegang. Itu modal. Kalau ini luluh, ya kita akan menjadi degradasi ya. Tapi itu pesan saya. Ilmu yang didapat di bangku kuliah, masalah-masalah yang kita belajar soal hak asasi, demokratisasi, kesetaraan, keadilan, partisipasi, kejujuran dan segala itu, pidato ilmiah saya itu kan saya bilang diinternalisasi. Bagian daripada cara hidup kita, dibentuk sebagai cara hidup. Nah, ini kalau sudah tertanam itu kan sebagai iman ya, sebagai semacam tertanam sebagai iman kita di dalam cara berpolitik. Kalau ini sebagai iman dalam cara berpolitik, tidak ada masalah, walaupun digodaan seperti mana, kita sudah tertanam betul. Karena iman kita kan iman dari cara hidup bernegara, dari prinsip-prinsip yang saya katakan tadi. Kalau ini kuat, ya saya percaya bahwa ini bisalah memberi arah untuk pemilu yang sehat ke depan. Pesan yang kedua adalah belajar terus. Ya, belajar terus. Forum-forum seperti ini saya apresiasi, forum yang sangat luar biasa, forum yang begitu membawa saudara untuk belajar berorganisasi, berproses, dan juga melatih untuk merespons isu-isu yang ada di sekitar kita. Saudara angkat tentang pemilu yang baru dilaksanakan. Seru itu ya, itu cocok dengan tema ini. Oh iya Prof, Ya. jadi ini podcast pertama kali kita di HMJ, Prof. Baru pertama kali ya? Iya, betul Prof. sekali. Aduh, selamat dulu. Iya. Luar biasa. Dan narasumber pertamanya juga Prof Gona. Iya. Keren banget ya teman-teman. Selamat ya, saya ucapkan selamat, ini pertama kali dan juga judulnya, topiknya nggak meleset-meleset, benar. Podcast pertama kali administrasi publik kita angkat tentang Pilkada. pilkada. Hangat ya, Iya, Bro. fresh from the oven ya. Wes iki mau
kamu Cuk. Sana mundur ke sana coy. Sesuai aku. Apa Kak? Nah, sesuai dengan tema